Kanda. Iya. Aku bahagia dengan kehamilanku ini. Aku pun demikian, Dinda. Tapi aku punya permintaan, Kanda. Soal tahta kerajaan, tentu dia akan jadi putra mahkota. Bukan, Kanda. Oh, soal ilmu ajian saktiku ini. Dia akan kuajarkan jurus-jurus sakti hingga ia jadi kesatria tak terkalahkan. Bukan itu juga, Kanda. Loh? Yang dalam waktu dekat dulu aja, keles. Katakan, Dinda, katakan. Setelah aku bersalin nanti, kita harus segera ikut KB pasca persalinan. KB pasca persalinan. Iya, KB pasca persalinan. Paling lambat 42 hari setelah persalinan, supaya kehamilan berikut bisa dijaga jaraknya. Setidaknya 2 tahun. Iya. Jadi kita bisa kasih perhatian penuh merawat bayi kita. Ada beragam metode kontrasepsi yang bisa dipilih. Oh, begitu. Tapi, Dinda, dialog kita kok seperti iklan? Betul, Kanda. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Berencana itu keren. KB pasca persalinan. Cukup, Kanda. Durasi habis. Bu, ini kan pembongkaran implannya. Berapa waktu yang ditentukan untuk harus diganti atau di ini? Diulang di 3 tahun, Pak. Oh, 3 tahun. 3 tahun ya, Bu ya? 3 tahun Kal- baru diambil. ganti lagi ya. Kalau itu untuk penggantian yang hukumnya wajib ya, Bu ya? Iya, kadang-kadang kan ada yang nggak cocok atau ada berdarah gitu, Pak. Tapi kita coba usahakan diobatin dulu. Kalau memang itu udah tidak bisa, ya mungkin faktor hormonal ya, Pak. Ya, Oh, gitu. Kita ambil, kita ganti. Oh, tapi kalau diusahakan mah, tapi jarang kok itu. Jarang. Oh, gitu ya, Bu. 101 atau 1001. Oh, 1001 yang memang dia tetap tidak berpengaruh ya implannya, Bu ya? Nah, kaitan kalau seandainya dia mau membuat lagi, ya berprogram lagi anak ya, implan itu berapa tahun menjadi produktif setelah dicabut? Biasanya gimana kesuburannya, Pak? Oh, Kesuburannya itu cepat, kadang-kadang 5-6 bulan udah ini. udah bisa ya, udah bisa hamil ya? Tapi kalau misalnya itu ada yang sampai setahun, Pak. Oh, 1 tahun ya, oh gitu. Cuman lebih efektif di implannya, Bu ya? Karena Maksudnya kan jangka panjang. ya 3 tahun ya. Kayak suntik, harus 3 iya, bulan betul, harus betul. dipikirkan lagi. Saya aja subur mungkin dia dulu subur. Oh, langsung punya ya, Ibu subur ya. Anak Ibu berapa? 2. Jemput apa dia habis ayu deh. Oh, tapi lebih cocok sama. Ada cocok deh. Oh, cocok apa aja? Ibu berapa kali jenis KB yang digunakan? Udah pernah. Iya, Nah, 2 tahun. 3 kali Oh. Ayudi. Oh, gitu. Ayudi dibuka langsung punya. Oh, langsung punya. Oh, berarti mantap ya, Bu ya? Berarti subur banget. Mantap ya. Ya. Kita ini udah 1 ya. Udah ya, udah keluar 1 ya. Berarti pemasangannya berapa biji, Bu? 2. Oh, 2. Yang kiri. Oh, kiri. Yang atas namanya. Ini pemasangan, tapi ini yang kedua. Pemasangan yang udah berlaku ya. Ibu, saya mau nanya, Bu ya. Kan apa namanya KB itu ada suntik. Ya, Bu. Ada yang suntik, ada yang pil, ada yang IUD, ada yang implan. Nah, di antara 4 ini Ibu pilih mana? Pasti kan mau implan. Nah, kenapa tidak memilih IUD? Takutnya? Takut nyangkut. Nyangkut. Oh, gitu, takut nyangkutnya. Bukan karena malu ya? Malu juga sih. Oh, malu juga. Jadi lebih praktisnya di IUD ya? Implan. Oh, di implan ya. Kalau di implan lebih praktis cuma tangan doang kan? Kalau IUD cenderung kayaknya malu ya. Padahal kan pakai sama bidan. Iya, tapi kan kalau beda kan kalau melahirkan sama IUD kan beda. Kalau melahirkan kan kayak nggak malu. Implan kan mau soalnya kalau sama wanita gitu. Jadi mau. Tadi yang dimaksud nyangkut apanya, Bu? Takutnya kan pernah ada cerita katanya kalau di IUD itu katanya suka nyangkut ke si bapaknya gitu loh. Oh, gitu. Oke juga kan Pak. Oh, gitu. Nyangkut si bapaknya, jadi bapaknya kurang. Iya, gitu aja nih, takutnya begitu. Oh, no, jadi
takut tidak maksimal gitu ya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi takutnya ya itulah nyangkut ya, karena katanya ada besinya ya di dalamnya Bu ya. Oh, jadi kasihan si bapaknya ya nanti ya. Oh ya memang ibu itu berarti istri yang setia, ibaratnya melayani suami. Masalah KB aja takut ada yang nyangkut, makanya ambil implan ya Bu ya. Iya. Tapi implan itu 3 tahun sekali Bu, tadi saya tanya itu. Terus dipasang, sekarang ibu pasang apa? Pil. Oh pil. Kemarin pil. Jadi jangan sampai kayak orang Papua Bu, pil KB dimakan, ya kan? Nah pil KB dimakan itu baru sampai kerongkongan, celananya udah turun, jadi hamil terus Bu. Itu Bu. Terus kan kalau pil KB itu yang tahu saya itu istri itu harus ngurut ya Bu ya. Apanya? Harus minumnya kan harus ngurut kan? Ya. Dari kiri ke kanan. Hari Senin. Ya dari kiri ke kanan kan, ya kan? Begitu kelewat, Langsung tag dong. ya. Makanya kalau ibu kelewat, ya dilewat juga itunya. Ya gimana Pak? Kadang kan namanya orangnya ada lupanya. Oh. Suka nyangkut kata suaminya katanya gitu kan. Nah, seperti banyak kejadian seperti itu. Cuman antisipasinya kan itu ketika nanti sudah dipasang tidak serta merta juga bisa dipakai ibunya gitu ya Pak. Harus kontrol seminggu setelah dipasang, nanti kontrol lanjutan 1 bulan, 3 bulan kemudian, 6 bulan, ada beberapa kali kontrol Pak. Oh, gitu. Nah ketika ada permasalahan, ketika berhubungan suami istri, si suaminya komplain nyangkut, itu sebetulnya karena di ayun itu kan ada benangnya Pak. Iya. Itu sebetulnya benangnya kepanjangan. Oh. Jadi ibu itu tinggal datang lagi ke bidan atau ke puskes, nanti bilang keluhannya suami saya ini begini, katanya nyangkut nanti dipotong. Oh, bisa disetting Bu, berarti. Jadi kalau yang nyangkut itu antara 2, punya bapak dan itu benang terlalu panjang. Kalau punya bapak nggak bisa disetting. Nah benangnya bisa. Ya. Oh elastis Bu tuh. Ya. Jadi memang kalau ya. Ya yang paling efektif ya IUD Pak, karena bukan obat ya Pak, itu alat, jadi tidak mengganggu siklus ibunya. Terus kalau dari implan atau suntik efeknya sama Pak, kadang-kadang pusing, terus jerawat, kokolotan kalau Sunda mah ya. Terus kalau ini kadang-kadang suka kacil, dingin. Oh, dingin. Berlebihan dan juga dingin sama suami, Pak. Oh, iya. Suntik implan itu pasti. Oh, gitu. Bisa dipastikan. Gitu. Oh, pakai IUD efeknya itu pakai IUD lebih aman ya cenderung ya. Jadi tidak berpengaruh terhadap tubuh ya. Iya, dari segi kesehatannya itu, dari segi finansial ekonominya juga kan lumayan Pak, 8 tahun. Kalau kita suntik berapa Bu? 35 misalkan 1 tahun itu kan 4 kali. 4 kali. Iya. Kalau dikali 8 bulan, ya lumayan 1 juta lebih lah. Ini kan lagi ada pelayanan gratis. Karena ini kalau biaya sendiri cukup lumayan juga. Berapa Pak. gitu Bu? Kalau biaya sendiri Pak? Ini sekitaran 1-2 juta. Oh 1-2 juta. Karena dengan adanya program TMD ya. Jadi digratisin no Bu. Ada TMD jadi gratis Bu. Manfaatkan ya Pak ya. Jadi manfaatkan masang implan. Kalau enggak kan 2 juta bayar tuh implan. Ya kan? Jadi harus. Bapak kalau gratisnya buat beli baksonya aja. Iya. Baik Pak, saya dan SSK Pak di TMMD ini kita ada beberapa program yang berkaitan dengan TMMD. Tidak hanya kita pembangunan fisik saja, tetapi ada pembangunan non fisik ya, yaitu membantu non fisik itu diantaranya yaitu komunikasi bagaimana dengan memberikan pelayanan gratis pemasangan implan, karena pemasangan implan ini lumayan agak fantastis ya Pak ya harganya. Dengan adanya program TMMD dari Dinas KB Bapak bisa kolaborasi dengan kami. Nah, saya mau bertanya Pak, kenapa sih harus diadakan dengan KB gitu loh Pak, bagi masyarakat? Apa yang manfaat yang terkandungnya Pak? Terima kasih Pak Sudrajat dari Gebang. Jadi gini, sudah seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa setiap ada kegiatan TMMD ya, kita ikut berperan serta. Karena pembangunan masyarakat itu bukan hanya pembangunan fisik tadi disampaikan, akan tetapi juga pembangunan non fisik Pak. Kegiatan yang dilakukan kami hanya bisa memberikan pelayanan gratis pada masyarakat.
seperti pemasangan IUD, implan, terus lain-lain kan. Ada yang non MKJP, ada yang MKJP. Yang kita berikan ke masyarakat ini yang MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Dan ini biasanya kalau secara mandiri masyarakat tadi sampaikan membayar cukup mahal. Tapi dengan pelayanan gratis ini, dengan biaya mahal bisa kita atasi. Yang penting masyarakat sekarang bisa menerima manfaat dari pemasangan dan pelayanan alat kontrasepsi ini. Itu yang bisa kami berikan pada saat ada kegiatan TMMD ini, Pak. Ini sudah berjalan dari awal-awal. Jadi kita ada program juga TMMD, ada Kesrak PKK, ada Bakti IBI. Itu kita pasti akan ikut serta dalam kegiatan tersebut gitu. Manfaatnya buat masyarakat pada saat sekarang jumlah anak banyak dibanding jumlah anak sedikit, relatif dari sisi ekonomi juga kita pasti akan merasa terbantu. Bagaimana nanti masyarakat bisa menyolahkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi kalau misalnya jumlah anak yang cukup dibanding dengan jumlah anak yang banyak dengan kondisi ekonomi yang sulit. Masyarakat bisa membantu, akhirnya bisa terbantu seperti itu, Pak. Jadi dengan tujuannya kan KB ini adalah sebenarnya bukan supaya tidak banyak anak, tapi minimal kita mengoptimalkan ya anak yang ada itu menjadi yang lebih baik daripada saat ini ya, Pak ya. Ya, saya tanya Pak, peminat KB ini contohnya di Kuningan ini berapa persen, Pak? Kalau menurut catatan kami itu ada CO Perpus itu ada 67 sampai 70%-an, Pak. 70%. Satu kabupaten ya. Ya. Dan di Ciawi sendiri saya kira peminat MKJP ini bisa menunjang keberadaan CU, Pak. CU itu pasangan usaha subur yang menggunakan alat kontrasepsi. Ya. Gitu. Alhamdulillah, Kuningan ini termasuk daerah yang bagus dari sisi, kan kalau suntik, pil, kondom itu sama, Pak, alat kontrasepsi, tapi tidak efektif. Yang efektif ini yang sekarang kita layani, Pak. Seperti itu. Alhamdulillah. Tadi disampaikan keberadaan masyarakat yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP ini, alhamdulillah sudah bagus di Kuningan, Pak. Artinya kesadaran masyarakat ini sudah semakin tinggi gitu kan. Kalau pakai pil kadang-kadang kita lupa. Ya suntik kadang-kadang karena ke badan berpengaruh ya akhirnya mereka memberhentikan. Kalau pakai karet KB kadang-kadang mereka lupa juga. Akhirnya yang lebih efektif ya implan sama IUD. IUD ya, Pak. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi tapi yang kan pasti ada dampak positif dan negatif ya, Pak ya. Kayak contoh keluhan-keluhan. Ya. Secara persentase pemasangan implan itu berapa persen yang merasakan ketidaknyamanan dengan adanya implan? Nah, kalau untuk persentase saya kira itu lebih kecil Ya. dibanding dengan penggunaan alat kontrasepsi lainnya, Pak. Ya. Tapi yang saya tahu nanti teman-teman di teknis yang lebih tahu bahwa pemasangan implan ini dia lebih efektif dengan catatan pada saat setelah dipasang jangan angkat yang berat-berat karena itu dipasang di bawah kulit di atas daging, Pak. Seperti hanya teman-teman medis yang memasangnya, teman-teman ahli-ahli kan seperti itu. Untuk persentase sekarang saya kira lebih efektif dan tingkat kegagalannya lebih relatif sedikit dibanding dengan alat kontrasepsi. Kegagalan pasti ada, keluhan pasti ada, tapi tidak begitu besar. Pasti ada itu. Tidak bisa pendarahan lah bisa, terus turun ya, jadi dislokasi seperti itu. Tapi jarang. Karena pemasangan oleh teman-teman medis ini sudah terlatih. Mereka dilatih dulu untuk memasang implan, mereka dilatih dulu untuk memasang IUD seperti itu. Jadi orang-orang terlatih yang juga yang profesional ya, profesional. Ya. Sehingga tidak perlu lagi rasa takut di masyarakat untuk memasang implan ya, karena lebih efektif, tidak berpikir setiap hari harus minum obat, setiap 3 bulan harus sudah disuntik. Tapi dengan ini kan katanya bisa 3 tahun ya, Pak ya. 3 tahun. Sekarang bahkan ada teknologi yang lebih baru. Kalau kemarin ada dua. Sekarang pakai yang satu. Ini pakai yang berapa ini?
Pakai yang satu apa pakai yang masih tetap yang lama? Yang satu itu pun sama. Yang dua sekarang ini. Nanti yang satu Pak, satu itu sama. Jangka waktunya panjang. Jadi lebih mudah gitu. Tapi kayaknya Kuningan belum menerima obat yang satu itu. Yang satu batang itu Pak. Karena kayak biji korek tuh Pak. Iya. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih efektif ya, sehingga angka kehidupan anak itu akan lebih maksimal ya. Karena kan kalau hanya punya anak, kondisi zaman sekarang percuma. Dalam arti percuma ini kalau tidak pendidikannya tidak mencapai standar, itu akan berpengaruh terhadap warisan-warisan nanti leluhurnya kan seperti itu ya. Oke Pak, itu makasih aja mungkin informasinya Pak. Saya dari sebagai dan SSK, kebetulan saya di sini selama kegiatan saya yang bertanggung jawab di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada dari Dinas KB yang sudah berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di bidang non fisik. Sama-sama Pak, terima kasih Pak. Orang tua hebat, tuju Indonesia emas. Berencana itu keren, berencana itu keren, berencana itu keren, berencana itu keren. Mari buat saja suara, kita berjuang bersama, bina keluarga untuk tentram, mandiri dan bahagia. Tunda dulu pernikahan pada usia remaja, tidak akan berkualitas anak yang lahir nantinya. Dan janganlah udah putri masih anak, sudah punya anak, tidak siap untuk hadapi masalah rumah tangga berantakan. 21 untuk wanita, 25 untuk laki-laki. Itulah usia pasangan ideal. 1000 hari pertama kehidupan jangan sampai terlewatkan, agar hati bayi sehat. Ayah jaga ibu selamat, generasi berencana, jadi orang tua hebat, menuju Indonesia emas. Berencana itu keren, berencana itu keren, berencana itu keren, berencana itu Kakanda, Iya? aku bahagia dengan kehamilanku ini. Aku pun demikian, Dinda. Tapi aku punya permintaan, Kanda. Soal tahta kerajaan, tentu dia akan jadi putra mahkota. Bukan, Kanda. Oh, soal ilmu ajian saktiku ini, dia akan kuajarkan jurus-jurus sakti hingga ia jadi kesatria tak terkalahkan. Bukan itu juga, Kanda. Loh? Yang dalam waktu dekat dulu aja, keles. Katakan, Dinda, katakan. Setelah aku bersalin nanti, kita harus segera ikut KB pasca persalinan. KB pasca persalinan. Iya, KB pasca persalinan. Paling lambat 42 hari setelah persalinan, supaya kehamilan berikut bisa dijaga jaraknya. Setidaknya 2 tahun. Iya, iya. Jadi kita bisa kasih perhatian penuh merawat bayi kita. Ada beragam metode kontrasepsi yang bisa dipilih. Oh, begitu. Tapi Dinda, dialog kita kok seperti iklan? Betul, Kanda. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Berencana itu keren. Desa Sukaraya khususnya Desa Manis bahwa kami telah diadakan pemutaran film program BRT Boditona Kabupaten Kuningan. Sekali-kali diperhatikan
pemutaran film di program TMMD Kodim 0615 Kabupaten Kuningan bekerja sama sarang DPP KPMP 3A Kabupaten Kuningan. Bangga hadirilah atau nabi Gera Subing ka alun-alun Balai Desa Sukaraja. Kali ini ka warga Dusun Manis diuringakeun mangga hadir mangga Subing kangge ningali film TMMD di Kodim 0615 Kabupaten Kuningan bekerja sama sareng DPP KB P3 Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah hadirlah Yang penting nalajo filmnya di masjid, di harapan masjid. Film. Terfilm bro, terfilm. Berapa film? Kabupaten Kuningan bekerja sama sareng DPP Nonton filmnya. perjuangan halus-halus. Oke. Nonton film. Ada film, Pak, film. Bawangnya ya film. Oke, film perjuangan halus-halus. Senyum dong. Woi. Capek. Nonton film, Pak. Nonton film. Kayak ada door press. Door press mobil. Door press nonton film nih. Nonton film ya, ada door press. Door press ada. Nonton bu, nonton. Nonton film. Ayo door press. Ya, siap ya. Halo Pak, dadah Pak. Nonton film. Ayo, Film. bis. Wih, mantap. Ada door press nonton ya nanti ya. Siapa? Oke, ramekeun. Kemarin Cilok ada di sini. Cilok ada, nonton aja ya. Cilok siap. Oke, S-Doger siap. Ayo, dadah. Halo Pak. Bu. Bahwa keunge pada diakan pemutaran film di program TMMD Kodim 0615 Kabupaten Kuningan bekerjasama sareng DPP P3 Kabupaten Kuningan. Oke, tidak perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di sarangan Dervis maka ditempatna nyata di alun-alun Desa Sukaraja. Dewengi pada diakan pemutaran film. Muter film bro. Sementara asep film tong gelap. Film. Sana celembak. Sana. Film.